Halo semua, di video kali ini Brainwash Indonesia akan membahas 6 tanda bahwa kamu lelah secara mental, bukan pemalas. Mungkin akhir-akhir ini kamu sedang mengalami sebagian besar waktu di tempat tidur, berbaring tidak melakukan apa-apa dan tidak melakukan banyak hal. Kamu termasuk orang yang mudah lelah dan tidak ingin melakukan apa-apa, dan mungkin kamu menganggap perilaku itu sebuah kemalasan. Ada istilah yang namanya burnout atau kelelahan mental. Burnout merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi stres berat yang dipicu oleh pekerjaan. Burnout tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan perlu diatasi dengan tepat karena dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Sebenarnya, ada banyak tumpang tindih istilah antara kemalasan dan burnout atau kelelahan mental yang membuat kita sulit membedakan antara keduanya. Berikut adalah 6 tanda bahwa yang kamu alami itu bukan kemalasan, tapi kelelahan mental atau burnout. 1. Kamu terputus dari segalanya. Apakah yang kamu lakukan setiap hari seolah-olah seperti autopilot? Apakah ada perasaan pembiaran pada diri sendiri? Jika mengalami kelelahan mental atau burnout, salah satu yang mungkin pernah mengalami tetapi tak banyak orang sadari dan pahami adalah depersonalisasi. Orang-orang yang mengalami depersonalisasi adalah mereka yang sedang berjuang dengan trauma. Mereka merasakan semacam mati rasa atau kekosongan emosional yang aneh. Seolah-olah mereka melihat kehidupan di luar diri mereka sendiri dan anehnya tidak merasa seperti dirinya sendiri. Mereka tidak merasa terikat oleh apapun dan mereka terus-menerus berjuang dengan rasa ketidakberdayaan serta ketidakmampuan yang luar biasa untuk mengambil alih kendali atas hidup mereka. 2. Kamu dulunya termotivasi. Malas adalah kata sifat, dan bila jadi sifat maka cenderung tetap stabil dari waktu ke waktu. Orang yang malas tidak pernah merasa ingin mengerahkan upaya atau menerapkan diri terhadap berbagai hal. Tetapi jika kamu dulunya memiliki motivasi dan prestasi yang tinggi seperti sering unggul di bidang-bidang tertentu, dan akhirnya sekarang menjadi lelah, apatis, tidak termotivasi, maka kemungkinan besar kamu sedang menderita kelelahan mental atau burnout, bukan kemalasan seperti yang dipikirkan banyak orang. 3. Dulunya kamu bersemangat. Perbedaan yang cukup jelas antara seseorang yang kelelahan mental atau burnout, dan seseorang yang emang pemalas yaitu, orang yang mengalami burnout itu memiliki hal yang mereka sukai, tetapi sekarang mereka tidak menyukainya. Sedangkan orang-orang pemalas tidak memiliki rasa minat yang mereka sukai, baik itu bakat, olahraga, kegiatan akademis atau hal-hal lainnya. Secara umum, burnout atau kelelahan secara mental itu dapat membuat kamu sulit melakukan hal-hal yang pernah disukai sebelumnya. Bahkan mungkin membenci, karena kamu merasa sudah bekerja terlalu keras hingga merasa lelah atau bahkan stres. Dulu kamu bersemangat tapi sekarang tidak. 4. Kamu menjadi murung dan mudah tersinggung. Apakah kamu merasa bahwa akhir-akhir ini mudah tersinggung? Sering merasa emosi di luar kendali bahkan kamu sendiri pun tak tahu kenapa. Mood yang naik turun dan gampang tersinggung adalah hal yang umum, tetapi bisa jadi itu merupakan tanda-tanda yang sering diabaikan. Jadi, jika kamu mulai kesulitan mengendalikan emosi, terutama ketika suatu hal yang dulunya tidak pernah jadi masalah namun kini bermasalah, kemungkinan besar kamu sedang mengalami burnout atau kelelahan secara mental. Karena kalau orang malas, secara emosional mereka tidak pernah tersinggung bahkan santai, rileks dan tenang, serta tidak terpengaruh terhadap suatu hal. 5. Kamu mulai tidak merawat diri. Ini merupakan salah satu tanda yang paling menyedihkan ketika seseorang mulai merasakan kelelahan mental. Hal yang menyedihkan adalah ketika orang itu mulai mengabaikan untuk merawat diri mereka sendiri, serta menarik diri dari lingkungan sosial. Sering menyendiri serta mengalami tekanan dalam pola makan atau pola tidur. Kamu cenderung menghabiskan sebagian besar waktu seorang diri tanpa melakukan apa-apa. Kamu sendiri merasa mudah lelah bahkan dengan tugas yang paling sederhana sekalipun. Perbedaan antara kelelahan mental dan kemalasan sangat mencolok, dalam kenyataan bahwa Anda sebenarnya tidak selalu seperti ini. 6. Perubahan secara bertahap. Hal paling penting yang harus diketahui tentang burnout atau kelelahan mental bahwa kelelahan mental itu dapat berkembang secara bertahap.
Seperti poin yang disebutkan di atas yaitu kehilangan minat dan motivasi terutama dalam hal yang dulunya disukai, merasa terlepas begitu saja dari diri sendiri, dan terputus dari segala sesuatu. Studi menunjukkan bahwa sebenarnya ada beberapa tahapan utama kelelahan dan makin lama makin parah mulai dari fase yang biasa, yang kedua timbul stres, stres itu jadi kronis, kelelahan dan kelelahan itu menjadi sebuah kebiasaan. Banyak orang yang mengalami gejala pada tahap kedua ketika dia stres masih dalam jumlah yang sedang. Tapi optimisme, minat, motivasi dan kinerja mungkin sudah mulai menurun, dan pada saat kamu mencapai tahap yang terakhir, kelelahan telah menjadi begitu tertanam pada hidup kamu, sehingga mental yang gigih dan kelelahan secara fisik menjadi begitu intens dan susah diobati. Kamu akan sangat rentan depresi, dan selalu cemas. Ketika kamu sadar, dan menemukan tanda-tanda kelelahan mental atau burnout dari awal, dapat membuat kamu lebih mudah untuk mencari bantuan dan secepatnya bisa pulih. Bagaimana cara mengatasi burnout atau kelelahan mental? Burnout yang tidak diatasi dengan baik dapat berdampak buruk terhadap kesehatan fisik dan mental, oleh karena itu jika gejala atau ciri-ciri burnout muncul, Anda disarankan untuk mengatasinya dengan langkah-langkah berikut. 1. Buat prioritas. Buatlah prioritas pekerjaan dari yang penting ke yang kurang penting, dengan begitu kamu tahu mana yang harus dikerjakan terlebih dulu sehingga energi yang terkuras tidak terlalu banyak. 2. Bicarakan hal ini dengan atasan. Komunikasikan dengan atasan mengenai kerisauan yang kamu rasakan. Saat kamu diberikan pekerjaan yang terlalu banyak, ungkapkan bahwa pekerjaan tersebut membuat Anda terbebani dan membutuhkan bantuan orang lain untuk menyelesaikannya. Tetapi, ketika justru atasan kamu yang memicu kamu menjadi burnout di tempat kerja, coba ajak Departemen Sumber Daya Manusia atau HRD, diskusikan mengenai hal ini, mereka mungkin akan mencarikan solusi yang tepat, misalnya memindahkan kamu ke tim yang lain atau ke tempat kerja yang lain. 3. Kurangi ekspektasi dan berikan apresiasi pada diri sendiri. Atur pola pikir dan bersikaplah realistis, sehingga kamu dapat menurunkan ekspektasi terhadap pekerjaan yang tengah kamu kerjakan. Dengan begitu, kecemasan dan stres di tempat kerja dapat berkurang. Selain itu, jangan lupa untuk memberikan apresiasi terhadap diri sendiri atas prestasi yang sudah kamu capai. 4. Ceritakan ini kepada orang yang dapat dipercaya. Coba ceritakan apa yang kamu rasakan kepada orang-orang terdekat kamu, meski tidak selalu mendapatkan solusi. Cara ini dapat membantu melepaskan emosi negatif dan mengurangi stres di tempat kerja. 5. Jaga keseimbangan hidup. Kamu bisa menjaga keseimbangan hidup yang baik. Kamu juga perlu bersantai dan melupakan pekerjaan sejenak dengan pergi bersama teman-teman atau melakukan hal-hal yang kamu sukai seusai jam kerja berakhir. Hal itu akan dapat membuat pikiran kamu menjadi jernih dan kamu siap untuk bekerja kembali keesokan harinya. Jika memungkinkan, ambillah cuti dan pergilah berlibur, karena ini juga dapat membuat pikiran kamu kembali jernih, semangat, dan termotivasi kembali. 6. Ubah gaya hidup. Terapkan gaya hidup yang sehat dengan cara mengonsumsi makanan yang sehat, rutin berolahraga, dan tidur yang cukup. Hal-hal ini dapat mendukung tubuh kamu menjadi sehat dan pikiran kamu lebih mudah fokus, sehingga menurunkan resiko terjadinya burnout atau kelelahan mental. Burnout atau kelelahan mental dalam pekerjaan tidak hanya berpengaruh pada hasil kerja kamu, tapi juga dapat meregangkan hubungan dengan orang-orang sekitar dan menurunkan kesehatan kamu. Oleh karena itu, apabila ciri-ciri burnout atau kelelahan mental muncul, segera atasi dengan cara-cara di atas. Jika cara tersebut telah diterapkan, tapi Anda tetap mengalami burnout atau kelelahan mental, coba konsultasikan kepada orang yang ahli atau psikolog, kamu akan mendapatkan penanganan yang tepat. Itulah ciri-ciri, kalau kamu mengalami burnout atau kelelahan mental dan 6 cara mengatasinya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Salam hangat dari Brainwash Indonesia coy, jangan lupa subscribe.